Ojol ini kena suspend gara-gara minta uang tips, gara-gara dia ngemis tip. Ya, sekarang fenomena ojol mental pengemis di mana-mana ada. Apakah karena ongkosnya cuma 5.000? Apakah karena tumpuk-tumpukan order, masuk mall keluar mall, masuk gedung, parkir apartemen dan lainnya? Ataukah karena ngantar barang harus masuk lalu kata si penjual sellernya bilang parkir ditanggung pembeli selama ini katanya, bahkan itu parkir pembeli itulah online shop ya seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain, yang mana nyampe di sana orangnya nggak ada, titipin dan otomatis abang ojolnya alias ojol-ojolnya yang bayar parkir ya, tarif 5.000 4.000 mungkin udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun mama dan my friend, my bro, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang mental ojol yang mungkin kayaknya mental ngemis, mental uang tips, atau mental orang-orang yang minta uang parkir, yang mana mungkin gak ada parkir tapi dibikin ada parkir dan lainnya. Yang mana yang order atau pembelinya atau si GoFoodnya atau si paketnya, instannya atau food expressnya itu ini apa tahu ya, tahu ini adalah tidak ada parkiran, tapi mungkin akal-akalan, makanya mungkin abang ojol minta parkiran, takut motornya kehilangan ataupun lainnya. Nah, akhirnya apa, akhirnya abang-abang ojolnya kena bintang ataupun kena peringatan dan juga kena suspend, ada notifnya. Ya, seperti ini kita lihat dari Liok lagi ya, lika-liku ojol dan customer dari Ignatius Petropaulo. Drama parkiran, minta bukti pembayaran, disuruh langsung scan, dia nggak mau. Malah dibilang ke sebelumnya nggak kena parkir lah. Gimana kalau gara-gara 3.000 terus motor kehilangan motor. Calon kena notifikasi nih lagi berkata tidak sopan kalau minta uang lebih ya. Ya, seperti ini ya, kita lihat ya. Ini kita lihatin nama kalian ya, seperti ini. Dia minta uang parkir ya, minta uang parkir. Nah, ini seperti ini. Ini bilang mohon maaf, ada tambahan biaya parkir belum masuk aplikasi, jika berkenan tolong diganti ya, minta tanda terimanya katanya. Namanya SP tuh, Sao Paulo kali ya, Tosmen Padang. Jangan lupa bawakan bukti parkir. Nah, itu ditolong, Anda bisa tolong langsung bayarin. Jadi dia scan itu karcis parkirnya. Saya baru sadar setelah barang dikirim. Selalu bayar setelah dikirim, setelah barang dikirim. Oke, tolong siapin uang tunainya. Ini pertama kali saya order kembang tahu di tempat yang sama harus bayar parkir. Tuh, dia bilang dia baru pertama kali ngorder ojol-ojol dan ojol minta uang parkir. Lah kenapa parkir tidak dimasukkan dalam aplikasi katanya. Tuh dia fotoin. Ini lokasinya di dalam pasar modern. Kalau motor saya di luar dan hilang hanya karena uang 3.000, saya tidak mau, dan nggak diganti juga nggak apa-apa. Tapi Pak, saya juga menginfokan saja. Dia ojolnya bilang, kalau lu mau ganti uang parkir gua boleh, tapi kalau nggak udah nggak apa-apa, gua ikhlasin. Tapi gua ngasih tahu aja nih, karena gua ke dalam bayar parkir. Terus apa dia bilang? Memang di sana, tetapi sebelumnya saya tidak pernah sampai harus bayar uang parkir Pak. Masih aja ngedumel, masih aja ribut sama ojolnya. Ya udah, nggak usah diganti Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ganti Pak, saya ikhlas. Katanya ikhlas nih ya. Nggak usah Pak, struknya juga udah nggak keluar. Kalau masih mau bukti bayar nih elektroniknya, nih saya kirim kemana? Dibilang nggak perlu. Dia langsung ngirimin barcode. Ini kopi saldonya buat bayar parkir kayak ini. Bayar parkir ke abang ya, tambahin 3.000 security parking. Nah, tiba-tiba setelah selesai langsung dapat seperti gini ya. Selasa 22 April tuh peringatan, dia dapat 2 kali nih, tanggal 17 April dapat, tanggal 22 April juga dapat. Dalam waktu 3 bulan dia dapat, dalam 1 bulannya dia dapat 2 parkiran seperti ini. Suspend, banding dalam proses, bersikap dan bicara tidak sopan terhadap pelanggan. Jadi si ojolnya udah ikhlas, tapi bapaknya minta bukti. Lalu minta barcode, dikirimnya QRIS buat uang parkirnya ke Yamsen. Akhirnya di barcode sama dia langsung buat bayar security di parkiran situ. Ya, bayar parkiran sana. Setelah dibayar, setelah selesai, abang ojolnya nggak ada masalah.
uang 3.000-nya bukan buat si ojolnya, tapi uang 3.000-nya untuk si parkiran. Tiba-tiba abang ojolnya dapat notif seperti ini, berbicara tidak sopan, katanya minta uang parkir dan lainnya. Jadi menurut kalian bagaimana nih masalah ojol-ojol ini ya? Makin lama makin minta uang parkir, kena notif. Ya mungkin karena dia bayarnya mahal, mungkin ojol cuma kena 5.000 doang. Ya, ongkosnya 5.000 doang. Nah, ini untuk para ojol-ojol 5.000 nih, apakah kalian masih bertahan dengan ongkos 5.000? Sementara kalian harus bayar parkir, bayar uang gedung, ini uang itu. Mungkin untuk di daerah mungkin nggak masalah ya. Mungkin lu di luar Jakarta, atau ya mungkin restorannya pinggir jalan, rumahnya masuk komplek yang nggak ada parkirnya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau di Jakarta, lu masuk mall, keluar mall, masuk gedung, keluar gedung, masuk apartemen, masuk kantoran, perkantoran, yang mana itu harus bayar uang parkir. Bayar 2.000, udah habis 4.000. Lu cuma dibayar 5.000. Sisanya berapa? 1.000. Lu cuma capeknya doang. Atau kalau lu masuk namanya Grand Indonesia atau GI, itu akamsi aja yang ketikungan. Lu parkir di luar aja 1 menit, lu kena 3.000, men. Lu harus bayar 3.000 kayak akamsinya. Dia nggak peduli lu ojol apapun atau bukan. Nanti lu masuk mall, motor lu tinggal dekat dia, lu bayar 3.000. Lu nganter lagi ke apartemen, ke perkantoran, ke gedung-gedung, bayar lagi parkir 2.000. Tapi kalau kedapatan parkirnya yang toleransi di bawah 10 menit boleh gratis, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dia pas masuk, walaupun cuma masuknya cuma 5 detik, lu harus bayar. Harus bagaimana, bro? Ya harus bayar juga. Apakah yang kamu ganti? Kagak. Ya itulah kerugian ojol-ojol yang banyak ngedumel, dan banyaknya ojol-ojol di luar sana yang mana merasa ngedumel, sakit hati atau apa, itu menyerang gua. Nggak apa-apa. Ya, mungkin sakit hati dengan kebijakan, sakit hati dengan ongkos, sakit hati dengan tarif, ya lu menumpahkan kekecewaan, kekesalan tuh ke gua, baik di kolom komentar ataupun mungkin di DM gua yang mungkin nggak pantas untuk dibicarakan. Dan juga di komentar-komentar yang gua filter. Gua filter komentar yang kasar, itu tidak mungkin bisa ditampilkan secara langsung. Ya, kita tahu sendiri lah ya. Nah, kita filter seperti itu untuk komentar-komentar yang bagus sih. Tapi yang kata-katanya yang nggak pantas dibaca, difilter aja. Seperti di DM gua, keluhan-keluhan kalian. Ya, jadi sekarang itu ojol, ya udahlah, lu nggak usah pikir macam-macam itu. Ojol buat cari uang aja, karena ojol tuh ada 2 pilihan. Lu suka, lu jalanin. Kalau nggak suka, lu tinggalin aja udah. Nggak usah pikir macam-macam, oke? Sekarang tetap semangat lah ya kan, jangan ngemis-ngemis lah, mendingan ngemis-ngemis, joget-joget aja lu dah. Ya di TikTok atau lu guling-guling di jalanan lah buat live streaming, lu dapat gift aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.